Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Badan sehat. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di ruang maya ini. Semoga yang sudah bergabung diberikan kelancaran, kesehatan, dan ilmu yang manfaat ya. Amin. Belajar bersama. Terima kasih. Alhamdulillah di sini ada 20 anggota yang bisa bergabung. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi budaya positif. Baik, sebelum kita mulai ini ya teman-teman ya, kita mau berdoa dulu. Ya, persilahkan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warzuqani. Ya Allah, tambahkan ilmu dan tinggikan pemahaman. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Boleh saya lanjut ya? Kita mau ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022, Allah memberikan kesehatan, kesempatan yang sangat nikmat kita bisa belajar bersama terkait tentang budaya positif. Hari ini teman-teman izinkan saya untuk menyampaikan sambung lidah tentang ilmu dari calon guru penggerak yang saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan ini. Semoga nanti teman-teman bisa ini yang mengambil hikmahnya, saya juga begitu. Terus insya Allah pasti ada ilmunya yang bisa membuat kita semakin bersemangat dalam belajar, baik dalam mendidik anak-anak maupun juga dalam kita sendiri meningkatkan keprofesionalan kita sebagai seorang pendidik. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita ini ya teman-teman membuat kesepakatan kelas dulu selama Google Meet ini berlangsung ya. Kita biasakan juga teman-teman ketika kita mengajar di kelas, sebelum kita mengajar kita berikan ini ya kesepakatan selama sehari itu kita mau ngapain aja dengan anak-anak. Itu insya Allah lebih membuat anak-anak jadi nyaman ketika belajar. Oke, kita akan lanjutkan kesepakatan kelas ini yang saya buat. Mungkin nanti akan ada masukan yang bisa teman-teman tambahkan. Yang pertama, mungkin berdoa sebelum mulai. Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat. Alhamdulillah, lanjut lagi terus menjaga kelas agar tetap kondusif. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah, kita lanjut lagi terus. Ini ada mematikan mikrofon saat sesi materi. Berkenan ya teman-teman ya? Berkenan. Alhamdulillah, lanjut lagi mendengarkan informasi saat materi berlangsung. Nah, bagaimana? Sepakat. Ya, kemudian menghargai pendapat peserta lain. Sepakat. Alhamdulillah. Santai namun kondusif, bisa ya teman-teman? Bisa. Insya Allah. Ya. Kemudian lanjut bertanya sesuai topik ya. Oke. Baik, ada masukan? Gak ada. Setuju semuanya ya? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, sudah sampai slide saya.
Sudah? Sudah, Ud. Alhamdulillah. Baik. Ini teman-teman, jadi untuk sosialisasi budaya positif ini sebenarnya adalah tugas saya dalam mempelajari modul pertama. Tapi modul pertama yang bagian keempat terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya hari ini, yaitu guru memahami tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada guru dapat memahami makna dan tujuan disiplin positif. Kemudian guru memahami motivasi perilaku manusia. Kemudian guru memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga guru memahami posisi kontrol restitusi. Kemudian juga guru memiliki keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, baik, dari tujuan ini mungkin ada beberapa yang masih bingung, itu tidak masalah. Insya Allah seiring kita belajar insya Allah akan paham. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang pertama, sudah sampaikah slide saya? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Sini teman-teman, saya akan membaca tentang kutipan Ki Hajar Dewantara. Yang pasti teman-teman pasti tahu ya bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia ya. Beliau merupakan pejuang pendidikan kita sejak zaman kolonial Belanda. Nah, teman-teman, saya bacakan kutipan untuk hari ini, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Ya, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Oke, pegang dulu ya pengertian tentang anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Ya, baik, saya lanjut lagi. Nah, di sini salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah anak bukan tabula rasa. Anak itu bukanlah selembar kertas putih. Ini berbeda dengan pengetahuan kita sebelumnya ya teman-teman ya. Yaitu pada dasar pemikiran ini KHD atau singkatan dari Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Itu menurut KHD ya. Nah, lanjut lagi, dasar-dasar pendidikan menurut KHD, setiap anak yang lahir itu sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Namun masih dalam keadaan samar atau belum tampak ya, atau belum muncul. Seperti itu. Nah, begini ya teman-teman, saya bisa menjelaskan. KHD menambahkan bahwa dengan pendidikan ya yang menuntun akan memfasilitasi, akan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sejati, yaitu memerdekakan manusia. Jadi menurut KHD itu tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia, teman-teman ya. Dan juga untuk agar menjadi orang yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap filosofis anak bukan tabula rasa ya, bukan selembar kertas kosong seperti Ki Hajar Dewantara? Ini sangat bertolak belakang ya. Namun ini penjelasannya seperti ini. Bukankah dalam Islam ada penggalan hadis yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci? Nah, penjelasannya seperti ini. Dalam Islam memang ada penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya. Seperti itu. Dari penggalan hadis banyak yang mengibaratkan bahwa kata fitrah yang berarti suci dengan lembaran kertas putih tanpa goresan ada kemiripan istilah
kertas putih yang digunakan untuk menerangkan maksud hadis ini dengan filosofinya tabula rasa Ki Hajar Dewantara, sehingga banyak yang salah memahami dengan pemahaman bahwa yang dimaksud suci bagaikan kertas putih tanpa goresan tadi dalam hadis ini adalah setiap anak yang terlahir itu suci dari segala sesuatu, bukan hanya dosa, namun juga tidak membawa watak bawaan. Kalau diibaratkan anak yang baru lahir ini, menurut mereka seperti perangkat komputer yang belum diinstal atau dipasang program, aplikasi apapun di dalamnya. Pemahaman seperti ini jelas keliru ya teman-teman ya. Kemudian ada juga pendapat bahwa setiap anak dilahirkan masih fitrah. Jika diibaratkan dengan kertas, manusia terlahir seperti kertas putih tanpa goresan tinta, tanpa cacat, bebas dari dosa. Meskipun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Dalam bukunya yang berjudul Sekolah Tak Berdinding ya oleh Bu Lesti Rianti. Jadi teman-teman, maksud suci ibarat kertas putih dalam hadis ini adalah suci dari dosa loh ya, bukan putih tidak membawa watak dari orang tuanya. Jadi walaupun mungkin kedua orang tuanya telah banyak melakukan dosa ya, karena Islam tidak mengenal adanya dosa turunan yang diturunkan oleh orang tuanya atau umat-umat sebelumnya. Kita perlu lebih pahami ya teman-teman bahwa filosofi KHD tabula rasa yang mengibaratkan anak sebagai kertas putih yang sudah ditulis dengan tinta buram itu adalah istilah yang menggambarkan bahwa setiap anak sudah dibekali watak bawaan yang diturunkan dari orang tuanya. Makanya dengan adanya pendidikan diharapkan membuat watak yang timbul menjadi tulisan yang tebal dan jelas. Watak yang baik-baik saja atau berbudi pekerti luhur kita tebalkan. Namun tidak bertentangan dengan hadis maupun di dalam Islam ya, berarti ya. Bahkan pemikiran KHD ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, kesah lagi kikir ya. Mengutip dari ini ya, dari Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir, lebih kita kenal dengan Ibnu Katsir ya. Beliau menjelaskan tentang ayat bahwa Allah menceritakan perihal manusia dan watak-watak buruk yang telah menjadi pembawaannya ya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia sudah memiliki watak-watak tertentu dari mulai dari penciptaannya, dari kedua orang tuanya. Berdasarkan ayat tersebut teman-teman dapat kita pahami ya bahwa sebenarnya pemikiran KHD sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam. Walaupun selama ini kita lebih mengenal beliau sebagai seorang pakar pendidikan yang menimba ilmu justru dari sekolah-sekolah kolonial Belanda, bukan menimba ilmu di negeri-negeri Arab yang kental dengan ajaran agama Islam. Nah, kita lanjut lagi. Pandangan Islam tentang tujuan pendidikan menurut KHD ya. Sebelumnya sudah kita singgung tentang tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu memerdekakan manusia agar selamat raganya, bahagia jiwanya. Sedikit kita menoleh ke belakang tentang tercetusnya tujuan pendidikan ini oleh KHD. Tujuan pendidikan ini dicetuskan KHD pada saat bangsa Indonesia ini masih dijajah teman-teman ya. Nah, oleh Belanda waktu itu. KHD sangat prihatin melihat nasib anak bangsa pribumi yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda yang mengalami berbagai diskriminasi yang membuat raganya tersiksa, jiwanya menderita. Nah, kemudian teman-teman, tujuan pendidikan ini sangat relevan dengan kehidupan pribumi pada saat itu. Tidak muluk-muluk. KHD dari semua pribumi menginginkan kemerdekaan menentukan nasib sendiri sesuai dengan kodrat manusia, yaitu makhluk Tuhan yang merdeka. Nah teman-teman, kita tidak bisa mengatakan bahwa tujuan pendidikan KHD ini menjadi tidak relevan ya untuk masa sekarang karena kita sudah merdeka. Coba pikir lagi ya, sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Bukankah kita mencari keselamatan dan kebahagiaan? Ya, kemudian bahkan kalau ingin selamat di akhirat pun kita harus selamat dulu di dunia. Bukankah begitu?
Bagaimana mungkin orang yang di dunia amal baiknya amburadul, hidup jauh dari ajaran agama, bisa selamat dan bahagia di akhirat? Wallahu alam ya teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan KHD ini bisa diterima oleh berbagai macam aliran ilmu, baik filsafat, sosial maupun agama. Untuk itulah ini ya, Pendidikan Nasional Indonesia mengambil pemikirannya KHD untuk kurikulum merdeka ini teman-teman. Sebagai salah satu contoh dalam Islam, kita diajarkan untuk mengamalkan doa keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat ya teman-teman. Sudah tahu ya Robbana Atina itu ya. Nah, kemudian juga ada ini yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, itu ya doa sapu jagat. Itu juga merupakan ini ya, permohonan agar kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kan itu memang tujuan manusia yang sesungguhnya kan seperti itu. Kemudian teman-teman, tujuan pendidikan KHD jika ditinjau dari ajaran agama Islam merupakan satu hal yang sejalan dengan ajaran agama Islam, yaitu mencari keselamatan dan kebahagiaan bagi hidup. Benang merahnya dapat kita tarik ya, filosofi KHD tentang pemikiran bukan tabula rasa ya, bukan selembar kertas putih itu ya, tapi anak-anak mewarisi watak atau sikap dari kedua orang tuanya ya. Kemudian ini ya teman-teman, setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Itu adalah menurut KHD juga. Marilah bersama kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pendidikan bukan semata-mata ya, pendidikan kan semata-mata di sekolah, bukan semata-mata tanggung jawab guru saja. Kita sebagai orang tua, individu atau kelompok masyarakat dari komponen manapun dengan latar belakang pekerjaan apapun, sejatinya memiliki tanggung jawab yang sama untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut KHD, semua makhluk hidup di alam semesta ini saling terhubung ya, menurut peran dan fungsi pendidikan. KHD menyatakan ada 3 peran penting pendidikan bagi manusia. Yang pertama adalah pendidikan itu untuk memajukan dan menjaga diri. Kedua, untuk memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga adalah memelihara dan menjaga dunia. Jika diri kita maju dan terjaga secara sikap dan tindakan, maka akan tercipta masyarakat yang maju. Jika masyarakat maju, maka negara juga akan ikut maju. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, jika bangsa maju, maka yang akan merasakan kebaikannya adalah makhluk di seluruh dunia. Untuk itu, marilah sama-sama kita bergerak memajukan pendidikan bangsa sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak, Indonesia maju. Oke, baik, itu terkait tentang KHD ya teman-teman. Sedikit ini ya, kilas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menu otak pertama teman-teman di CGP itu saya mendapatkan tentang menu KHD ini, yang membuat saya semakin semangat untuk belajar. Pengen teman-teman juga ikut belajar, karena apa? Jadi jiwanya ini jadi terbakar semangatnya untuk terus mau belajar dan mengimbaskan kepada murid dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita teman-teman. Ya, insya Allah semoga saya berharap teman-teman yang lain juga akan ini ya, bergabung ke CGP ya teman-teman ya. Amin. Baik teman-teman, menu selanjutnya tadi sesuai tujuan kita pembelajaran hari ini adalah perubahan paradigma pembelajaran teman-teman. Nah, apa sih perubahan paradigma pembelajaran itu? Ada yang tahu mungkin pernah mendengar paradigma? Belum? Oke, saya juga belajar itu tentang paradigma ya, sebelumnya mendengarkan aja tapi juga belum maksimal terkait paradigma pembelajaran ini, paradigma baru pembelajaran. Nah, di sini kita bisa baca bersama-sama ya teman-teman. Definisinya, perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya ya berpusat pada guru loh ya, dari dulu sampai bahkan sekarang mungkin masih terjadi, yaitu
awalnya berpusat pada guru atau teacher center. Sekarang berubah karena memang banyak pemikiran yang ternyata banyak kekurangannya ya. Jadi kita mengalami perubahan paradigma, perubahan pemikiran ya, yang dulu awalnya berpusat pada guru teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Nah, diharapkan dengan pembelajaran ini mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, kita penilaiannya kan terkandung ada pengetahuan, ada sikap, dan perilaku ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, saya berikan informasi terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran ya. Teman-teman coba diingat sebentar. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang ya, mulai dari sistem pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi telah bermunculan berbagai macam problem dalam pendidikan. Mesti ya, diantaranya adalah masalah pemerataan, efisiensi, relevansi, dan mutu pendidikan. Problem pendidikan ini telah membawa Indonesia dalam kancah dunia internasional pada posisi ranking 2 terakhir ya. Hal ini tak lepas dari sistem pendidikan kita yang tidak dijalankan secara optimal. Bayangkan teman-teman, kita itu ranking 2 dari belakang. Ya Allah, bagaimana ini ya usaha kita untuk mengubah itu semua ya. Oke lah, kita tidak bisa kalau berpikir egois ya. Nah, karena kita semakin ke depan dunia ini akan mengglobal. Jadi kalau kita terus berada di belakang, imbasnya tentu tidak baik untuk dunia kehidupan kita yang sebenarnya ya. Pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi banyak faktor, diantaranya 1. Kemampuan guru, 2. Kemampuan dasar siswanya, kemudian mungkin metode pembelajarannya, kemudian materinya, sarana prasarananya, motivasinya mengajar apa, kemudian kreativitasnya bagaimana, kemudian alat evaluasi serta lingkungan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan ya, yang bekerja secara terpadu untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tujuan dirumuskan dengan baik, materi yang dipilih sudah tepat, tapi jika metode belajarnya yang digunakan kurang memadai, pasti juga tujuan tidak akan tercapai ya teman-teman. Untuk itu kita terus berevaluasi, terus berubah, dan jangan kaget dengan banyaknya perubahan ya teman-teman. Karena ketika kita berubah dari satu hal ke hal yang lain, pasti ada hikmah, ada pelajaran baru yang akan kita petik. Jadi kalau ada perubahan sewaktu-waktu, insya Allah tidak akan membuat teman-teman ini akan kendor semangatnya untuk belajar ya. Perubahan paradigma ini didorong oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang dianut tidak lagi memberi hasil atau keuntungan yang memuaskan. Perubahan paradigma membawa perubahan mindset cara pikir, dan perubahan mindset membawa aplikasi operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai oleh perubahan paradigma. Apabila digambarkan sebagai suatu bagan alir, maka perubahan di satu titik akan mempengaruhi aktivitas berikutnya, baik dalam aliran linear maupun paralel, sehingga tampak gambar networking yang kompleks ya teman-teman. Baik, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ya teman-teman, proses pembelajaran yang mewarnai dunia pendidikan kita saat ini dari SD dan sekolah menengah, dari dasar itu sekarang ini masih didominasi oleh guru. Jadi semuanya itu guru-guru, nurutnya sama guru tanpa mendengarkan apakah keluhan murid, apakah keluhan wali murid itu tidak pernah diinikan. Itu karena masih berbasis pada teacher center, berpusat kepada guru, yang mana I give the lesson, you listen. Itu gurunya ya, pokoknya kamu tak beri pembelajaran, kamu dengarkan. Nah itu yang kita harus ini ya teman-teman, kita harus introspeksi diri. Merupakan suatu metode pembelajaran yang hampir tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang guru, karena proses mentransformasi pengetahuan kepada siswa masih bersifat konvensional. Jadi malah jadul teman-teman, kalau kita itu semuanya itu berasal hanya dari guru tanpa kita mempertimbangkan kebutuhan murid dan kebutuhan
wali murid ya. Guru hanya bisa dengan metode ceramah satu arah dan siswa duduk sebagai pendengar. Itu kurang bagus ya untuk perkembangan anak. Padahal pada masyarakat dalam dunia pendidikan formal, siswa sadar akan apa yang ingin dicapainya, itu tahu sebenarnya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik merupakan pemegang hak, maka tujuan pembelajaran harus sesuai dengan keinginannya peserta didik ya. Guru hanya sebagai fasilitator dan memfasilitasi proses pembelajaran untuk mencapai hasil atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian teman-teman, perubahan dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif ya, membangun pengetahuan mereka, membangun sikap mereka dan perilaku mereka. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa ini, berarti guru tidak mengambil hak anak ya untuk belajar ya, dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan, saya garis bawahi, siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa itu sendiri. Nah teman-teman, saya juga banyak belajar dari materi-materi ini. Wah ternyata semakin kesini itu semakin menantang kita untuk terus belajar. Kita gali tidak hanya diri kita gali anak-anak, karena anak-anak kids zaman now itu sudah sangat ini teman-teman, sudah sangat maju. Bahkan kalau pinter-pinteran antara Google sama kita, kira-kira jadi pinter Mbah Google. Nah untuk itu bagaimana pintar-pintarnya kita itu mengolah Mbah Google supaya bisa memfasilitasi kebutuhan anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Pembelajaran, paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center learning sekiranya dapat merubah kualitas pendidikan kita saat ini ya, berdasarkan penelitian riset itu. Ketika adanya student center, nah, itu ternyata memiliki perkembangan yang lebih baik daripada teacher center. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik ya. Jadi tidak hanya guru aja mentang-mentang menyiapkan, enggak, tapi guru juga sebagai teman juga ya, mendengarkan banyak tentang apa yang mereka butuhkan, mereka nyaman belajar menggunakan apa, itu kita juga harus bisa memfasilitasi mereka. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran ya. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia-manusia berkualitas. Pendidikan memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur. Nah itu ya teman-teman, makna dari apa tadi? Perubahan paradigma belajar yang awalnya dari guru, berpusat pada guru, semuanya nurut sama guru, harus guru. Dengarkan saya, kamu harus ngerti. Dengarkan saya, kamu harus ngerti. Nah, itu ini ya, kurang baik untuk anak-anak dalam jangka panjangnya. Cobalah untuk terus berkomunikasi dengan anak ya, maunya seperti apa. Dengarkan keluhan mereka. Mungkin ketika mereka maunya ke kanan, mungkin ada hikmah ke kanan yang ada positifnya. Namun tugas kita sebagai guru ketika anak-anak mulai melenceng, kita adalah pengarahnya, kita adalah penuntun bagi mereka. Seperti itu. Nah teman-teman, ini ada informasi lagi. Kita itu sebagai guru itu sering merasa seperti apa? Kita itu seolah-olah berilusi kalau menurut Dr. William Glasser dalam buku Kontrol Teori itu yang membahas tentang kontrol dalam pendidikan ya. Guru itu sering berilusi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya
kita sebagai guru sebenarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seolah-olah kita itu nyuruh berangkat, anaknya berangkat, tapi sebenarnya dia itu tidak nyaman. Itu ada ininya teman-teman, ada miskonsepsinya di dalam hati anak, tidak nyamannya itu terpendam. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, seolah-olah gurunya anaknya berangkat, nah sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Nah, itu ya, kalau anaknya nurut berarti dia sedang mengizinkan dirinya, oh aku nurut sama guru, seperti itu ya. Padahal kita nggak tahu sebenarnya dia nyaman atau tidak. Gitu. Nah, kita harus mengontrol diri kita sendiri supaya bagaimana membuat anak itu semakin nyaman. Kemudian ini juga ilusi bahwa guru itu ya semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketika kita membujuk, memberikan penguatan positif ada bentuk-bentuk kontrol. Kita noto anak, memanata anak. Padahal segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan saat menyadarinya dan mencoba untuk menolak ya. Nah, suatu waktu di waktu yang lain dia akan menolak bujukan itu, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi disitulah ada sedikit tekanan untuk anak untuk melakukan sesuatu itu bukan karena kemauannya sendiri. Ada lagi kemudian kita itu sebagai guru sering berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal teman-teman menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nanti ada contohnya teman-teman ya. Ini kalau mungkin saya juga pernah melaksanakan ini, jadi anaknya jadi merasa bersalah walaupun saya ngomongnya tenang santai, tapi anaknya jadi merasa bersalah ya. Nah, terus kita ini sebagai guru juga sering berilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di situ teman-teman yang kita perlu garis bawahi juga ya. Kita memaksa atau apa itu ternyata berdasarkan penelitian itu tidak berjangka panjang baik kepada anak. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini sedikit pesan ya teman-teman. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda ya, agar kita bisa mendengar, lebih banyak mendengar daripada mengomentari sesuatu. Ya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke menu berikutnya. Nah, disinilah kita masuk ke inti, ada disiplin positif ya teman-teman. Insya Allah ini lebih cepat daripada openingnya. Apa sih disiplin? Kalau teman-teman bisa memahami disiplin itu, disiplin adalah biasanya lebih pada ya segala sesuatunya tepat waktu ya biasanya ya. Masuk juga salah satunya. Namun di sini kita bisa membaca definisinya disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku
bagi diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Teman-teman, disiplin ya. Saya sendiri juga belajar karena saya sering tidak disiplinnya daripada disiplinnya ya. Tapi ini ya teman-teman ya, dari pembelajarannya filosofinya Ki Hajar Dewantara itu, harapannya yang namanya disiplin itu bukan karena paksaan. Disiplin itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi disiplin yang terbaik adalah disiplin yang dimulai dari dirinya sendiri, atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian nih teman-teman, oke baik, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak Anda adalah, ya pasti terlintas kebanyakan akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan teman-teman, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maka lingkungan kita yang akan mendisiplinkan kita kalau kita sendiri tidak bisa ya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, tidak dalam tekanan. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu teman-teman ya, pengetahuan tentang disiplin. Sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan yang kaitannya dengan disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Ya karena memang kita ingin diri kita menjadi pribadi yang baik. Nah, dari adanya pribadi yang baik itu akan muncul nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, teman-teman, di sini dimunculkan dalam Merdeka Belajar ini yang namanya nilai-nilai kebajikan, yaitu bisa kita lihat pada profil pelajar Pancasila kita yang memiliki elemen-elemen itu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Bisa juga ada nilai kebajikan yang muncul di IHF. Kita pernah ya mengikuti pelatihan IHF ya dulu ya. Di situ kita belajar tentang banyaknya karakter. Nah, termasuk sekolah kita, dalam kita menyebutnya dengan karakter anak solih TK plus rahmat, itu merupakan penanaman nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan melalui lagu dan harapannya bisa tertanam kepada Anda. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini adalah menu berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa ya ini? Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya teman-teman, apapun itu bentuknya. Nah, menurut penelitian Budiani Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka kita berada di mana? Ya kita sendiri yang tahu ya. Ketika kita mengajar, motivasi kita apa? Itu kita sendiri yang tahu ya. Selama tidak bergesekan atau bersinggungan dengan kepentingan orang lain, insya Allah tetap akan menjaga izzahnya atau motivasi kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini loh teman-teman, kadang anak-anak dan kita sendiri itu tidak bisa disiplin itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang belum bisa didapatkan. Ya, itu dalam bahasa Inggris ada survival, belonging, fun, freedom, and power. Nah, ini bahasa Indonesianya ya. Sama juga seperti anak-anak. Anak-anak itu ketika melakukan kesalahan, tidak disiplin, itu sebenarnya itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya mungkin anaknya itu pengen memenuhi kebutuhan nih ya, kebutuhan bertahan hidupnya. Mungkin bisa jadi karena dia memiliki kebutuhan ingin senang aja, kesenangan. Mungkin dia ingin melakukan kebebasan. Dia itu butuh ingin cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasarnya dia ingin berkuasa atau penguasaan. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah kebutuhan yang sering kali muncul, bahkan ini adalah penelitian yang 5 kebutuhan dasar yang sangat utama ya, yang pasti dilakukan oleh manusia. Seperti anak-anak mungkin di kelas enggak disiplin, mungkin ngobrol sendiri sama temannya, itu pasti ada kebutuhannya yang belum dia dapatkan. Nah, ketika dia nggak mendapatkan kebutuhannya itu, dia pasti umek mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin dia pengen seneng-seneng, tiba-tiba nyolekin temennya. Nah, itu salah satunya ya. Dia berarti sebelumnya mungkin kebutuhan utamanya untuk bersenang-senang itu belum terpenuhi dengan seutuhnya. Seperti itu. Mungkin kalau orang dewasa yang sudah punya semuanya, kita lihatnya punya semuanya, lah kok ini masih juga korupsi, masih juga ingin ingin itu nggak ada puasnya. Yaitu memang dia kebutuhan dasarnya untuk berkuasa, penguasaan itu belum tercukupi menurut pribadinya. Karena 5 kebutuhan dasar manusia ini tiap orang pasti akan berbeda. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kita di kelas? Nah, ini macam-macam ya teman-teman ya. Nah, ini sebelum kita mengetahui cara penyelesaiannya di kelas, kita akan belajar tentang posisi kontrol restitusi teman-teman. Nah, kita ini posisi kontrol kita di dalam mengajar itu, kita itu sering jadi apa ini di sini ya. Yang namanya restitusi itu adalah upaya kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang ada di kelas, maupun juga dengan teman sejawat maupun dengan atasan. Kita bisa berestitusi, mencari jalan ya. Nah, sebelum mencari jalan, kita tahu dulu posisinya kontrolnya guru itu ada di mana. Nah, yang pertama ini ada seorang guru itu sebagai penghukum. Nah, kayaknya kalau di TK Rahmat nggak ada ya. Ini biasanya mungkin SD ke atas ada hukuman-hukuman ya. Kalau di TK kayaknya insya Allah tidak ada ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang pada posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tegas untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan sering berbicara, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah. Itu kata-kata yang sering muncul. Selalu yang terakhir selesai, seperti itu ya. Itu adalah seorang yang posisi guru yang suka yang pada posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk memberikan pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru itu sendiri ditegesi dengan cara yang kaku yang membuat anak jadi tidak nyaman ya, membuat orang ini. Kemudian juga ada ini teman-teman, posisi kontrol guru namanya pembuat orang merasa bersalah ya. Pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lemah lembut
pembuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar jadi seorang yang suka membuat orang lain merasa bersalah adalah, ini pelan-pelan ngomongnya, Ibu Gurunya sangat kecewa sekali loh sama kamu. Nah, sebenarnya itu sedang melampiaskan ini ya, membuat anak itu jadi merasa bersalah. Terus ini juga bilangnya pelan-pelan, ya Allah berapa kali toh Bapak harus memberitahu kamu. Nah itu sebenarnya kita sedang membuat anak-anak merasa bersalah. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah itu sebenarnya adalah kontrol guru menjadi pembuat orang merasa bersalah. Nah kemudian sebenarnya dan efeknya ini ya, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka sangat tidak berharga, mereka ini ya membuat mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ya, kalau kita sebagai seorang posisi guru yang seperti ini membuat orang merasa bersalah. Adalah posisi guru itu seorang ini ya, sebagai seorang teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor biasanya untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, wah ini kayaknya saya ya. Terus ada lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak yang kemarin-kemarin kan sudah dibantu. Ada lagi posisi kontrol guru ini ya, pada posisi menjadi seorang teman ini sering mengatakan ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Orangnya biringan biasanya ini. Namun ada hal negatif dari posisi teman ini, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya, akan belain saya terus. Nah, dan efeknya murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini saya jadi juga belajar dengan adanya ini teman-teman. Kemudian ada posisi sebagai seorang pemantau atau monitor ya. Guru bisa jadi pemantau atau monitor, berarti mengawasi saja. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kemudian ini biasanya kalau ada anak bersalah itu ngomongnya begini, ayo peraturannya apa? Ayo, kamu sudah ngapain aja, apa yang telah kamu lakukan, terus sanksi atau konsekuensinya apa. Nah itu ya, itu contoh-contoh kata-kata seorang guru yang posisinya sebagai seorang pemantau atau monitor. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ya pokoknya banyak ya untuk membuat data kesalahan anak ya. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya salah ya. Cuman kita jadi berada pada posisi mana gitu loh. Nah, kita pilih kalau bisa posisi kontrol guru yang terbaik. Nah, yang terbaik bagaimana? Ada berikut ini. Nah, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer ya. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi
di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, yaitu yang dapat mengajarkan murid kita ya menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan. Ini ya, saya ulangi. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada peraturan yang telah kita buat. Ya, kayak awal tadi kita membuat kesepakatan. Nah, itu kita ingatkan dia. Kamu yakin dengan aturan yang telah kita buat bersama? Nah, itu kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu kata-kata yang sering muncul bagi seorang manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu teman-teman kalau jadi manajer. Posisi kontrol guru seorang manajer ini adalah posisi terbaik ya, yang menggiring siswa agar menemukan solusi pada dirinya sendiri. Tidak berpasrah pada guru. Cari kita gali ke teman-teman. Kalau begini bagaimana teman-teman? Kecuali kalau dia memilih solusi yang keliru atau salah, maka boleh kita memberikan arahan agar anaknya tidak keliru mengambil keputusan. Seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ya, seperti itu teman-teman. Yang terakhir, alhamdulillah kita berada di menu yang terakhir adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Teman-teman, yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini yang dapat kita terapkan di lingkungan kelas tersebut. Apakah kelas 1 dengan kelas yang lain itu memiliki keyakinan kelas yang sama? Tentu tidak. Ya, kalaupun ada yang sama boleh, tapi kalau berbeda itu juga tidak apa-apa. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Mungkin ketika curah pendapat dibuatkan poster untuk tempelan stiker-stiker mereka. Oh iya, aku bisa membereskan mainan. Nah, itu salah satu aturan. Mungkin nanti di awal, oh iya kalau habis bermain dibereskan. Aku suka meminjami teman. Itu kita buat kesepakatan di awal dulu. Nanti dibuatkan poster, ditempel di situ untuk agar anak-anak ingat dengan peraturan kelas. Kalau sudah jadi peraturan kelas, insya Allah akan timbul keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Seumpama sudah nggak relevan, nggak pas, oh zaman kayak sama zaman sekarang itu nggak cocok kalau pakai peraturan ini, maka boleh diganti. Untuk demi tujuan pembelajaran anak-anak yang lebih merdeka dan nyaman, akhirnya anak-anak bisa lebih berkembang optimal. Seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini teman-teman yang kapan hari saya praktek untuk mencari video di mana ada satu anak diskenariokan punya permasalahan. Kemudian saya menggali, dia pengennya apa, kebutuhan dasarnya apa, ada masalah apa, kenapa kok tidak tertib, nah solusinya apa. Nah, itu kita cari dan kita gali terus ya. Dan apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, dengan karakter yang lebih baik, bukan malah menjadi anak yang semakin tidak baik. Seperti itu. Itu ya teman-teman, ini yang namanya segitiga restitusi. Mungkin suatu saat teman-teman akan melihat ya, akan ada mendapatkan materi seperti ini. Yang namanya segitiga restitusi itu adalah ini tadi ya,
langkah-langkah ya tadi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya. Nah ini segitiga restitusi itu yang ada pada bagian kiri, yaitu validasi tindakan yang salah. Menanyakan dulu, oh kamu ya yang melakukan ini, yang terlambat kamu ya, seperti itu mungkin ya. Jadi terus ini yang sebelah kanan ada menanyakan keyakinan. Oh iya, terlambat itu perbuatan yang baik apa tidak, sesuai dengan aturan kelas apa tidak. Nah, tapi iya kok, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, juga pernah ada yang terlambat. Tapi bagaimana usaha kita? Nah, itu stabilkan identitas. Dari situ anak-anak akan mencari solusinya sendiri. Jadi kita giring, bukan kita ini loh solusinya ini gitu, enggak. Tapi kita giring agar anak-anak mendapatkan pengetahuan mereka sendiri, menggali diri mereka sendiri sehingga mendapatkan perubahan. Jadi dia akan berubah dengan kemauannya sendiri, bukan karena kita perintah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah kita sudah pada akhir ini ya teman-teman. Semoga ilmunya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita terapkan di sekolah. Nah ini ya, oh iya ini ada kolomnya teman-teman. Nah segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3 ya. Ini yang pertama menstabilkan identitas tadi ya, terus kemudian juga memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini misalkan terbalik gimana? Tidak apa-apa, disesuaikan dengan kondisi permasalahannya. Oke, nah kita berada di akhir. Apa itu budaya positif? Nah ini ya, budaya positif. Boleh ada yang bisa membacakan? Ya. Oke. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, teman-teman, tadi kita sudah membahas teori kontrol tadi ya. Nah, yang terakhir ya, kawan-kawan, apa itu budaya positif? Masih ingat ya tadi ya, nilai-nilai yang sudah kita terapkan dengan menjadi kebudayaan, pembiasaan di sekolah. Ingat teman-teman, standar nasional pendidikan lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oke. Alhamdulillah teman-teman masih di sana semuanya. Kita akan akhiri ya Google Meet-nya hari ini. Terima kasih ini yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Iya, ini ya Ibu Rosita, mungkin sebelum kita ini mungkin ada kata-kata yang bisa disampaikan. Oh iya, oke, alhamdulillah. Baik, kemudian mungkin Ustazah Yogi atau Bu Safa, Ustazah Safa, ada yang bisa disampaikan terkait materi hari ini, mungkin menarik atau bagaimana mungkin, atau penilaian, atau malah jadi bagaimana, bukan berkembang tapi malah menurun begitu mungkin. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Sekali itu yang saya dapat itu. Ya Ustazah. Luar biasa. Ya Allah, manfaat bagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi Ustazah Yogi yang mau disampaikan? Sudah, insya Allah itu. Masya Allah, terima kasih. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Ya, baik. Yang terakhir ini teman-teman,
ada kata-kata sedikit dari saya comot dari seorang pujangga ya, yang menurut saya relevan untuk saya sampaikan hari ini ya, yaitu guru yang bijak adalah mereka yang mengajar sesuai dengan apa yang siswa butuhkan ya, tidak semata-mata harus berdasarkan kurikulum yang kaku dan membelenggu. Itu yang menurut saya hari ini pengen saya sampaikan berkenaan dengan materi hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan bergabung dalam Google Meet hari ini. Saya selaku pemateri mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Mungkin ada yang bertanya? Ada Siti Zulaikha kayaknya mau bertanya ini. Iya. Sada Safa ini kayaknya mau tanya ini, Sada Safa. Ayo Sada Safa. Terima kasih untuk ilmu. Hari ini saya dapat belajar mengenai apa tadi ya? Disiplin positif atau Ki Hajar Dewantara atau yang disiplin positif penanganan guru Ustazah. Yang tadi apa itu tidak boleh marah-marah seperti itu. ya. Nah, sebenarnya mau saya tanyakan itu bagaimana penanganan apa ya Ustaz? Setiap hari melakukan sesuatu hal kontrol. Oh ya. Nah, yang itu betul sekali. Oh iya. Terima kasih Sada Safa atas pertanyaannya. Walaupun sepenuhnya saya juga belum mengaplikasikan dalam keseharian ya, dalam mengajar, tapi ketika ini ya, Sada Safa sudah pernah mengajak untuk mengobrol berdua begitu sudah ya? Sudah pernah Ustazah. Oh, alhamdulillah, ini berarti posisi guru yang sudah fokus ini kayaknya menuju ke manajer ini. Amin ya. Sebenarnya ini ya, kalau untuk anak-anak normal, mohon maaf ya, mungkin yang tidak tantrum atau apa, sebenarnya kita ajak untuk berestitusi itu sangat mudah. Beda lagi kalau anak dalam yang punya kasus tersendiri pada dirinya sendiri, sudah berkasus ya, sudah bawa masalah dari rumah, itu sudah beda lagi ya. Dalam arti tantrum mungkin atau ABK itu memiliki cara penanganan yang khusus, dan kita tidak bisa ini kan sendiri, kita bisa menggandeng psikolog, mungkin BK itu Sada Safa ya. Mungkin terus kalau komunikasi sudah dijalin, mungkin akan pelan-pelan kita cari dia itu sebenarnya kebutuhan dasar yang terpenuhi itu apa. Mungkin dia itu cuma pengen mainan, kadang itu dia itu cuma pengen lihat mainan itu aja. Sebenarnya kalau kita layani sebentar, oh ya sebentar, sudah balik anaknya. Atau mungkin kalau selama itu tidak membahayakan yang lain ya, kecuali kalau ada permasalahan yang membuat anak menjadi bermasalah dengan anak yang lain, satu anak bermasalah dengan anak yang lain, maka perlu berestitusi bersama. Yang satu kebutuhan dasarnya apa, yang satu kebutuhan besarnya apa. Nanti guru bisa menjadi manajer yang menjadi penengah dan juga memberi solusi bagi anak-anak. Kalau anak TK kan kadang itu mencari solusinya sendiri aja belum bisa mengungkapkan. Nah, gurunya yang lebih banyak memancing dan juga bagaimana kalau begini, memberi nasihat-nasihat. Seperti itu Ustazah Safa. Mungkin bisa diterima Ustazah Safa? Ya, alhamdulillah bisa. Terima kasih Ustazah Safa pertanyaannya. Alhamdulillah, karena waktu juga sudah 1 jam ternyata dalam rekor saya mohon maaf jika sampai lama mengambil waktunya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf mengganggu. Rekornya akan saya matikan dan saya akhiri pertemuan hari ini. Kita doa dulu.
boleh hamdalah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadar ya.